Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Sinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, turunan sangat berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai contoh, turunan tersebut bisa kita gunakan untuk menentukan keuntungan maksimum, kecepatan, kemiringan, dan lain-lain. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana aplikasi turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya, perhatikan kurva berikut, kurva yang berwarna pink. Nah, ketika akan menentukan kemiringan garis PQ atau nanti akan disebut dengan garis singgungnya, itu kita akan menentukan kemiringannya atau gradien yang disimbolkan dengan MPQ. Jadi MPQ itu artinya gradien dari garis yang dibentuk dari P dan Q. Nah, cara menentukannya berarti YQ dikurangi dengan YP dibagi dengan XQ dikurangi dengan XP. Nah, perhatikan di sini, kalau misalkan di sini kurvanya adalah Fx dan titik dari P yang berkorelasi dengan X, jadi ini X-nya, ini Y-nya, X-nya ini bisa disebut dengan XP, dan yang Q ini itu bisa kita bentuk dari si XP ini dengan cara menambahkan jarak sejauh H. Jadi di sini untuk yang ini bisa kita bentuk menjadi XP plus H. Jadi H-nya itu adalah jarak dari titik ini ke titik ini. Itu adalah H. Nah, kalau misalkan ini adalah XP, maka Y dari si XP, Y dari P ini itu adalah Fxp. Karena fungsinya adalah Fx, tapi X-nya adalah XP. Sementara untuk Y dari Q, dari sini jadi Y untuk Q ini, itu adalah F, dimana X-nya itu kita substitusi XP plus H. Jadi di sini XP plus H. Nah, sehingga ini bisa kita ubah menjadi YQ berarti bernilai Fxp plus H. Jadi ini Fxp plus H dikurangi dengan YP. YP itu adalah Fxp. Kemudian dibagi dengan, kan di sini XQ. XQ adalah XP plus H. Jadi di sini XP plus H kemudian dikurangi dengan XP. Jadi di sini XP itu adalah XP juga. Nah, ini ada XP, ini ada XP sehingga bisa saling menghilangkan. Sehingga yang tersisa di sini adalah Fxp plus H dikurangi dengan Fxp dibagi dengan H, karena XP-nya sudah saling menghilangkan. Bagaimana ketika H-nya sangat dekat dengan 0? Nah, H-nya sangat dekat dengan 0 artinya jaraknya sangat kecil, maka itu akan menjadi kemiringan di suatu titik. Nah, makanya di sini turunan itu diaplikasikan sebagai turunan itu limit dari H menuju 0 dari Fxp plus H dikurangi Fxp dibagi dengan H. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan bahwa kemiringan dari titik di suatu titik, kalau ini kan kemiringan di garis PQ. Nah, kalau misalkan di suatu titik atau di sini misalkan M C, jadi kemiringan di titik C itu akan sama dengan, perhatikan, kita akan membuat H-nya menuju
0 atau sangat dekat dengan 0. Berarti di sini gunakan limit H menuju 0. Limit H menuju 0 dari siapa? Dari bentuk ini. Nah, karena titik yang akan kita tentukan adalah titik C, maka XP-nya diganti dengan C. Jadi di sini F C plus H dikurangi dengan FC dibagi dengan H. Nah, jadi ini akan sama dengan F aksen C. Jadi, perhatikan kembali bahwa kemiringan itu ditentukan oleh turunan, lalu turunan tersebut ditentukan juga oleh turunan yang pertama, di mana titik X-nya diganti menjadi titik yang diinginkan atau titik yang kita ingin tahu berapa ya kemiringan di titik tersebut. Nah, berarti aplikasi turunan ini bisa kita tentukan untuk menentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung tersebut membutuhkan satu titik dan juga kemiringannya. Jadi perhatikan di sini, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1. Misalkan di sini diambil titik X1, Y1. Misalkan di sini kita ambil titiknya itu adalah yang ini. Maka yang dimaksud garis singgungnya itu adalah garis yang menyinggung kurva ini. Jadi garis yang melalui ini, garis lurus yang melalui ini dan menyinggung di satu titik. Misalkan titiknya adalah titik ini. Jadi itu yang disebut dengan garis singgung. Nah, bagaimana caranya menentukan persamaan garis singgung? Nah, perhatikan, diperlukan satu titik, yaitu X1, Y1, dan juga kemiringan di kurva tersebut. Sebelumnya sudah dibahas bahwa kemiringan di suatu titik bisa ditentukan sebagai berikut, sehingga untuk menentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah, berarti di sini Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi cara menentukannya sama dengan cara menentukan persamaan garis lurus. Hanya saja M-nya di sini merupakan turunan dari si Fx lalu disubstitusi X1. Atau dengan kata lain di sini M sama dengan F aksen X1. Jadi turunan dari fungsi tersebut sangat menentukan bagaimana bentuk kemiringan dari garis singgung di suatu titik. Nah, selanjutnya, selain garis singgung, ternyata garis ini memiliki garis lain yang disebut dengan garis normal. Nah, apa hubungannya garis singgung dengan garis normal? Kalau garis singgung di sini, dia hanya menyinggung di satu titik. Sementara garis normal itu adalah garis yang tegak lurus di garis singgung tersebut tepat di titik X1, Y1 tersebut. Atau dengan kata lain di sini, kita bisa menentukan bahwa persamaan garis normalnya adalah ini. Jadi, garis singgungnya yang berwarna kuning, sementara untuk garis normalnya yang berwarna biru, di mana tegak lurus dengan garis singgung di titik X1, Y1. Sehingga, untuk menentukan persamaan garis normal, berarti kita juga menggunakan hal serupa, hanya saja M-nya berbeda. Ingat, persamaan garis lurus itu ditentukan oleh titik X1 dan Y1 dan juga kemiringan. Kemiringannya adalah M. Nah, karena di sini tegak lurus, maka kita harus mengkaji terlebih dahulu bagaimana hubungan gradien garis ketika diketahui dua garis tersebut tegak lurus. Nah, sebelumnya, misalkan di sini ada garis G yang memiliki persamaan Y sama dengan M1X ditambah dengan C1 dan garis H yang memiliki persamaan Y sama dengan M2X ditambah dengan C2. Nah, maka jika garis G sejajar dengan garis H, jadi di sini sejajar, kalau sejajar berarti kemiringannya sama. Maka di sini bisa dikatakan bahwa M1 akan sama dengan M2. Jadi perhatikan di sini
sejajar. Sejajar tersebut mengakibatkan bahwa kemiringannya bernilai sama. Sementara jika garis G tegak lurus dengan garis H, maka garis G sama garis H tegak lurus. Berarti kita lihat di sini bahwa kemiringan garisnya tidak sama. Satu kemiringannya ke sini, satu lagi ke arah yang ada di sini. Tapi ternyata ada hubungan kedua garis tersebut, yaitu M1 dikali dengan M2 itu akan bernilai sama dengan min 1. Jadi perhatikan, kalau semisalkan garis G tegak lurus dengan garis H, maka hasil perkalian dari gradiennya akan sama dengan min 1. Dengan kata lain di sini, bisa ditentukan bahwa M2 sama dengan min 1 per M1. Jadi untuk menentukan kemiringan garis H yang tegak lurus dengan garis G dapat ditentukan dengan min 1 dibagi dengan gradien dari garis G. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung memiliki gradiennya itu M. Berarti kalau di sini dikatakan persamaan garis normal, ingat garis normal tegak lurus dengan garis singgung. Jadi di sini perhatikan garis normal akan tegak lurus dengan garis singgung. Nah, garis normal tegak lurus dengan garis singgung, berarti di sini M1, garis normal ini kita tidak tahu berapa gradiennya. Misalkan di sini misalkan gradien dari garis normal adalah M2, sementara garis singgung memiliki gradien M. Maka berdasarkan bentuk ini, kalau misalkan kita akan menentukan gradien dari M2 yang tegak lurus dengan garis singgung yang memiliki gradien M, maka gradiennya akan menjadi min 1 dibagi dengan M. Karena di sini garis singgung memiliki gradien M. Sehingga dengan cara yang sama seperti di sini, akan ditentukan bahwa persamaan garis normal kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah Y min Y1 akan sama dengan, di sini berarti min 1 per M dikali X min X1. Jadi perhatikan, yang berbeda hanyalah bentuk dari gradiennya. Yang satu M, yang satu lagi adalah min 1 per M, di mana di sini M-nya sama, yaitu F aksen X1. Pada video ini, Sobat Adsense dapat melihat bagaimana aplikasi turunan fungsi trigonometri untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari suatu kurva di suatu titik. Nah, demikian pembahasan mengenai materi ini. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!